Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayahnya dan nikmatnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan umur hingga hidup sampai detik ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat yang tak henti-hentinya kita curahkan dan haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad sebagai suri tauladan bagi kita umat Muslim. Semoga kelak di hari akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Heti Nurlela, mahasiswi dari IAIN Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah dengan NIM 19/2009-007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai manajemen sebagai tugas akhir semester pada mata kuliah pengantar manajemen. Poin yang saya akan jelaskan itu ada 3. Yang pertama, pengertian manajemen. Yang kedua, manfaat manajemen. Ketiga, lingkungan dan budaya organisasi, yang juga merupakan materi kelompok saya, yaitu kelompok 4 pada mata kuliah pengantar manajemen. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Apa sih itu manajemen? Manajemen adalah mengatur, yakni bagaimana kita mengatur hal yang dikelola agar tercapai hasil yang memuaskan. Manajemen juga dapat dikatakan sebagai seni. Seni mempengaruhi orang lain. Kenapa demikian? Karena dalam manajemen terdapat yang namanya manajer. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Manajer ini akan mempengaruhi dengan mengarahkan atau mengendalikan misalnya untuk para karyawan atau bawahan yang terdapat dalam organisasi untuk melakukan kegiatan organisasinya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk definisi manajemen juga banyak dikemukakan oleh beberapa para ahli ilmu manajemen. Jadi, manajemen adalah suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya atau yang terdahulu. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang manfaat manajemen. Dengan adanya manajemen, akan banyak manfaat yang kita akan peroleh, baik di dunia kerja, perusahaan atau organisasi, maupun kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manajemen ini dapat memudahkan kita dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan menjadi lebih teratur, karena sebelumnya sudah di-planning atau direncanakan, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Kemudian kedua, waktu yang lebih efisien dan tidak membuang-buang waktu. Terkadang, biasa kita bingung, kita mau ngapain dan apa yang harus kita lakukan. Tapi dengan adanya manajemen ini, kita bisa atur dan planningkan apa yang akan dilakukan. Misalnya, yang di dunia kerja itu contohnya karyawan. Karyawan sudah dijadwalkan jam kerja, shift-nya, sehingga waktu kerja dan tugasnya terlaksana dengan baik. Sedangkan kalau kehidupan sehari-hari, saya biasa menuliskan hal-hal yang ingin saya lakukan esok harinya.
semacam menuliskan kegiatan-kegiatan saya atau hal-hal yang ingin saya capai. Dengan begitu, waktu yang sudah diatur tadi membuat waktu yang terbuang tadi tidak sia-sia. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang lingkungan dan budaya organisasi bisnis. Organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Organisasi sebagai kumpulan orang-orang yang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan dan masyarakat. Sebagai contoh, sebuah keluarga atau rumah merupakan bagian dari rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW, hingga lingkungan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, sebuah organisasi atau perusahaan perlu memahami lingkungan sekitarnya. Misalnya, sebuah perusahaan atau organisasi menjalankan bisnis di suatu daerah perlu memahami jika daerah tersebut penduduknya mengalami tingkat pengangguran yang tinggi, maka bisa jadi tingkat pendapatannya pun rendah. Hal tersebut akan menjadi menghambat penjualan produksi barang atau jasa pada perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya, lingkungan organisasi ini terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama, lingkungan organisasi eksternal dan lingkungan organisasi internal. Langsung saja, lingkungan organisasi eksternal terdiri dari yang pertama, pelanggan atau customer. Kedua, supplier atau pemasok. Ketiga, pesaing atau kompetitor. Keempat, partner strategis. Kelima, regulator. Keenam, pemerintah. Yang ketujuh, masyarakat umum. Baik, saya akan jelaskan salah satunya, yaitu partner strategis. Partner strategis ini misalnya ketika perusahaan lain ingin bekerja sama dengan perusahaan kita. Misalnya perusahaan kita ini adalah usahanya tukang bakso atau makanan, maka perusahaan lain yang ingin bekerja sama dengan kita akan menjual minumannya. Jadi kita sama-sama saling menguntungkan. Adapun yang termasuk lingkungan organisasi eksternal, yang terdiri yang pertama itu pemilik organisasi atau owner. Kedua, pengelola organisasi. Ketiga, anggota atau para pekerja. Keempat, lingkungan fisik organisasi. Nah, selanjutnya tentang lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Lingkungan internasional merupakan lingkungan yang lebih luas dari sebuah negara. Pada praktiknya akan memengaruhi kegiatan perusahaan, terutama jika perusahaan melakukan bisnis internasional, yaitu transaksi yang melibatkan lebih dari satu negara. Lingkungan internasional ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan atau ancaman bagi kegiatan. Adapun beberapa bentuk kegiatan bisnis internasional. Yang pertama, ekspor-impor. Yang kedua, lisensi. Ketiga, partner strategis. Dan keempat, investasi langsung. Ekspor-impor. Ekspor adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa di sebuah negara. Misalnya, kalau kita Indonesia, kita biasa mengekspor kerajinan rotan kita ke negara-negara Eropa. Kemudian impor. Impor ini adalah mendatangkan barang atau jasa dari negara lain ke negara kita. Misalnya mobil Toyota. Mobil Toyota ini sudah lama Indonesia mendapatkan impor dari negara lain. Selanjutnya tentang lisensi. Lisensi ini adalah sebuah kesepakatan di mana sebuah perusahaan memperbolehkan perusahaan lain untuk menggunakan merek. Nah, adapun faktor-faktor terkait dalam bisnis internasional. Yang pertama, kontrol perdagangan internasional. Yang kedua, komunitas ekonomi. Yang ketiga, perbedaan budaya antar negara. Selanjutnya,
Budaya organisasi dan kegiatan bisnis. Budaya organisasi pada dasarnya merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan sebuah organisasi terkait dengan lingkungannya. Budaya organisasi sangat penting untuk dipahami karena sangat mempengaruhi bagaimana kinerja yang dicapai oleh sebuah organisasi bisnis. Kemudian, bagaimana manajemen bagi budaya organisasi? Pada dasarnya, para manajer perlu memahami budaya organisasi apa yang dianut saat ini, diyakini oleh lingkungan saat ini, dan kemudian perlu memiliki keyakinan untuk mempertahankan dan mengubah budaya tersebut sesuai dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Nah, itulah tadi beberapa materi yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Jangan lupa pakai masker and stay healthy. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaris sholat namanya sab, maghrib tiba matahari terbenam. Jika ada salah kuharapkan maaf, akhir kata kuucapkan salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.